Kondisi Arc Aegis sekarang sangatlah memprihatinkan, terlebih Bonnie juga sudah berada dalam cengkraman Gorosei Saturn. Luffy tentu saja tidak akan bisa menyelamatkan Bonnie dalam cengkraman Gorosei Saturn dengan kondisinya setelah melawan Kizaru. Maka yang paling masuk akal adalah Kumalah yang akan datang ke Aegis untuk menyelamatkan Bonnie dari Gorosei Saturn. Kedatangan Kuma tentu saja membawa harapan baru bagi kehidupan Bonnie dan juga Luffy serta kru bajak laut topi jerami yang saat ini berada di Aegis. Karena ras bukanir terkenal dengan kekuatan dan ketangguhannya, maka akan ada kemungkinan Gorosei Saturn mundur dari pertarungan ini karena Kuma. Namun hal tersebut juga belum pasti, karena Ichiro Oda sendiri belum pernah memperlihatkan kekuatan maksimal baik dari Kuma maupun Gorosei Saturn. Bisa jadi juga kedatangan Kuma di Pulau Aegis justru menjadi bencana dan akhir untuk hidup ayah Bonnie tersebut. Yang pastinya Kuma akan tetap bertarung melawan Gorosei Saturn di Aegis nanti, karena sang petinggi pemerintah dunia itu telah menyentuh putrinya. Luffy dan lainnya juga tentu tidak akan diam saja melihat Kuma berjuang sendirian, apalagi Vegapunk yang ternyata adalah teman dekat dari Kuma. Kita juga telah melihat jika Luffy terakhir kali sedang makan untuk memulihkan kondisinya yang sudah melemah itu. Akan ada kemungkinan Luffy kembali mendapatkan kekuatan primanya dan turun bertarung melawan Gorosei Saturn bersama dengan Kuma. Jika hal ini benar, maka kekuatan dari kedua kubu terbilang sama-sama kuat dan sulit untuk dikalahkan, baik itu Kuma maupun Gorosei Saturn. Hanya ada dua kemungkinan, yaitu mungkin saja ada salah satu kubu yang memutuskan untuk mundur dan mencari celah melarikan diri, entah itu dari pihak Kuma dan Luffy atau dari pihak Gorosei Saturn dan Kizaru. Atau kemungkinan terakhir adalah bisa saja ada lagi karakter lainnya yang akan muncul ikut campur dalam pertarungan di Aegis, sehingga menghasilkan kemenangan bagi salah satu kubu baik dari Gorosei Saturn maupun Kuma dan Luffy. Dalam cerita One Piece Arc Aegis, kru topi jerami tersudut karena ulah dari Gorosei Saturn. Terlihat Roronoa Zoro menjadi harapan terakhir dari kelompok topi jerami untuk bisa keluar dari Pulau Aegis, di mana Zoro menjadi satu-satunya dari trio monster di dalam kelompok bajak laut tersebut yang belum dikalahkan. Namun agar Zoro bisa menghadapi Saturn yang sudah mulai menyerang kelompok topi jerami, dia terlebih dahulu harus mengalahkan Lucci dan Kaku. Banyak fans One Piece yang percaya jika Roronoa Zoro mampu menghadapi dua monster CP0 di mana kekuatan mereka sudah mencapai tahap Awakening. Zoro sudah pernah bertarung melawan Kaku dan mengalahkannya. Namun sayangnya dalam pertarungan di Pulau Aegis, Zoro harus menghadapi wujud Awakening dari dua mantan agen CP9 yang pernah ditemuinya di Water 7. Sebagaimana dengan Luffy dan kru topi jerami lainnya, Zoro juga sering melakukan keajaiban dalam sebuah pertarungan, di mana Zoro akan memunculkan beberapa jurus baru, di antaranya adalah Ashura. Saat menggunakan Ashura, ternyata Zoro sudah membangkitkan kekuatan Haoshoku Haki miliknya. Hal tersebut disadari oleh Kaido saat pendekar pedang Zoro menggunakan jurus Ashura untuk menyelamatkan Luffy. Dalam pertarungan di Pulau Aegis, Zoro akan kembali menggunakan Haoshoku Haki miliknya, di mana karena musuh yang dia hadapi sangat kuat, maka dia akan membangkitkan haki terkuat. Haoshoku Haki terkuat sampai dengan One Piece Chapter 1098 masih dipegang oleh Shanks, sebagaimana diperlihatkan Ichiro Oda saat si Akagami hendak memperingati Admiral Green Bull untuk tidak menyerang Luffy yang pada saat itu masih di Wano. Sebagai sesama pengguna pedang dan lebih mengandalkan kekuatan haki, maka Zoro kemungkinan besar bisa membangkitkan Haoshoku Haki terkuat yang dia miliki sebagaimana dengan milik Shanks. Shanks terlihat menyalurkan kekuatan haki miliknya melalui pedang, di mana hal tersebut sudah pernah dijelaskan oleh Eiichiro Oda dalam SBS One Piece, bahwa benda seperti pedang dapat dialiri kekuatan seperti Haoshoku Haki. Sayangnya Zoro belum menyadari bahwa dia sudah berhasil membangkitkan Haoshoku Haki, di mana hal tersebut ternyata menjadikan kekuatan tersebut tidak dapat dikendalikan dengan baik, termasuk bisa membangkitkan haki yang lebih kuat lagi. Mungkin Zoro juga bisa mencapai Haoshoku Haki tingkat advance sebagaimana Shanks, walaupun dia tidak menyadari bahwa kekuatan yang digunakan adalah haki yang sangat kuat. Zoro harus mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan kelompok topi jerami lainnya dan menghadapi Saturn yang sudah dalam mode Awakening, di mana Luffy sudah kehabisan energi karena banyak menggunakan kekuatan Dewa Nika, sedangkan Sanji sudah dikalahkan oleh Saturn dalam satu serangan.